sekarang saya berada di mobil di FSK Glory 580, yaitu SUV yang baru saja diluncurkan pada 19 April kemarin. Yang kami kendarai ini adalah tipe apa, Pak? Tipe Glory 580 1.5 turbo CVT otomatis. Ini adalah tampilan dari DVR, ya. Modulnya ada di sini. Nah ini, jadi ini bisa merekam untuk semua kejadian yang ada saat kita nyetir. Dia nyimpennya berapa lama tergantung dari kapasitas memory card. Jadi bisa 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir seperti itu. Sudah menggunakan parking brake yang otomatis. Jadi kita nggak perlu kalau lupa, biasanya kalau kita suka lupa nurunin, ini kalau pakai otomatis digas saja dia udah lepas gitu, jadi nggak akan merusak rem. Menarik, selain dari traction control, di settingan transmisi ini ada, nah ini gambar salju. Apa ini? Tadi saya tanyakan itu dari pihak DFSK, ini adalah untuk musim dingin atau salju, istilahnya snow mode, ya. Snow mode ini bekerja pada waktu di jalanan yang licin seperti lumpur atau salju. Jadi mobil akan lebih mempunyai traksi yang menggigit, ya. Jadi nggak akan slip pada waktu kita berjalan di atas lumpur atau salju. Di dalam juga ada pengaturan untuk air conditioner dan outlet power 12 volt. Oh ya, untuk yang tipe ini, ya, sebenarnya audio nanti harusnya yang lebih gede, kata Mas Dendra tadi. Karena untuk versi ini masih belum versi produksi, nanti versi produksi akan diganti dengan yang 10 inch. Untuk setirnya sendiri sayangnya belum ada teleskopiknya, hanya ada untuk tilt steering saja. Nah, yang saya suka di interiornya ini adalah desainnya, ya. Ini ada airbag juga di kursinya. Ini. Selain itu bentuknya juga sudah semi bucket. Bagi Anda yang berlemak, tubuhnya aman karena lemak Anda akan dikumpulkan di sini. Nyaman banget mobil kursi ini. AC-nya sendiri menggunakan sistem ducting, ya, di samping pilar C. Kenapa nggak di tengah? Karena mobil ini ada sunroofnya, seperti itu. Di belakang headrastnya lengkap sesuai dengan jumlah penumpangnya, yaitu 7 penumpang. Nah, yang bangku tengah ini bila ditarik bisa menjadi armrest. Ada juga untuk tempat menaruh minuman. Saya rasa ininya bahannya bagus sekali, ya. Bagus banget. Jahitannya juga kelihatan nggak murahan, nggak kayak mobil Cina. Di belakang sendiri juga diberikan sabuk pengaman 3 titik. MID-nya ada pengaturan menu. Ini kita bisa lihat tekanan ban, jarak tempuh, ya. Kemudian terangnya ini, keterangan Pak monitornya, kecepatan, ya itu aja. Saya ditemani oleh Mas Dendra di sebelah kiri saya. Beliau dari DFSK bagian marketing department. Oke, sekarang kita mau coba test drive di Proving Ground IMS. Memang lintasannya nggak panjang, hanya sekitar 500 meter persegi nih kalau nggak salah. Ya, kita belum bisa merasakan akselerasi atau nanti untuk tes bahan bakar. Jadi kita bisa hanya merasakan bagaimana suspensi dan mungkin braking, ya. Di sini ada juga halangan-halangan untuk bagaimana nanti kita mencoba kenyamanan kendaraan.
Di sini mobil yang 1500 cc ini tipe yang paling tinggi. Ya betul ya Mas ya? Betul. Nah, jadi setirnya sudah dibalut dengan kulit. Kemudian yang paling penting di sini kita ada fitur DVR, yaitu untuk merekam selama perjalanan. Di luar negeri ini fitur ini sudah wajib. Jadi apabila terjadi hal-hal yang diperlukan penyelidikan, nantinya akan ada sebuah bukti seperti itu, kecelakaan atau kejahatan seperti itu, lebih aman bagi pengendaranya. Mari kita coba. Mobil ini sudah menggunakan automatic brake, Iya. parking brake. Parking brake. Langsung gas saja ini Mas ya? Iya, langsung coil gasnya. Oke, mantap. Ada memang sedikit getaran yang masuk ke ruang kabin karena memang lintasannya ini bumpy atau dibuat dari Konblok ya. konblok ya. Dan yang saya rasakan di sini memang karena ini mobilnya dimensinya agak besar, ya mirip-mirip Nissan X-Trail ya Mas ya. Iya. Untuk lintasan yang di IMS ini kurang lebar, jadi radius putarnya tadi dilihat kita perlu mundur sedikit. Nah ini kita ada barrier, kita coba. Agak sedikit ini kita istilahnya agak bumpy sedikit. Keras sih memang, tapi ini juga tidak bisa dikatakan terlalu keras karena desainnya sendiri untuk 7 penumpang ya Mas ya. Iya, betul. Artinya mobil ini disiapkan untuk kedepannya 7 penumpang karena ini sudah menjadi behave-nya orang Indonesia. Bahwa mobil kalau nggak diisi banyak nggak enak. Tapi beberapa reviewer yang kemarin coba sih komennya malah bilang empuk untuk suspensinya. Betul. Ya. Untuk perjalanan jauh sih luar kota sih enjoy ya, fun ya. Itu nanti yang kita tunggu Mas, undangannya untuk test drive jarak panjang nanti. Jarak panjang. Kita buktikan bagaimana feeling performa dari mengendarai Glory 580 jarak jauh ini. Kalau mobil yang travelnya panjang, suspensinya mungkin emang gudug-gudugnya nggak terlalu terasa. Iya. Aduh, ini yang bikin lintasan ya, kayaknya Orang nggak bisa nekuk. memperhitungkan, iya. Oke, baik, sekian pemirsa. Itu yang impresi pertama yang saya rasakan dari mengendarai Glory 580. Secara kesannya masuk ke dalam mewah ya. Bisa saya katakan mirip Hyundai Santa Fe kalau Anda pernah. Jadi semuanya serba hitam dan bahannya cukup bagus, build quality-nya bagus. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir kembali menggelar mudik gratis bertajuk Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 dengan menunjuk PT Jasara Harja sebagai koordinator penyelenggara program tersebut. Program ini merupakan kolaborasi 26 BUMN dan menyediakan lebih dari 542 bus dan 24 kereta api yang akan memberangkatkan kurang lebih 40.000 pemudik ke berbagai pulau Jawa dan Sumatera. Rabu 20 April 2022,
Kementerian BUMN melalui Jasara Harja selaku koordinator menggelar konferensi pers di Gedung Nyi Ageng Serang, Banten dan dihadiri Asdep Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono, Direktur Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono bersama jajaran Direksi BUMN. Maka diharapkan dengan alokasi mudik gratis ini, potensi terhadap kendaraan barat pribadi akan berkurang. Dan kita berupaya agar juga masyarakat dipastikan aman sampai di dalam keluarganya di daerah dan juga bisa melakukan mudik lebaran dengan sehat. Sepekan setelah pelaksanaan konferensi pers, Menteri BUMN Erick Thohir melepas keberangkatan perdana Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri BUMN menyampaikan pelepasan tersebut mengawali 24 bus pertama yang akan berangkat ke 12 kota tujuan dan 24 rangkaian kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ini bagian kontribusi bagaimana kami di Kementerian BUMN, para direksi BUMN dan tentu mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memastikan sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pada saat ini kita harus benar-benar melayani daripada mudik tahun ini yang tentu sangat spesial. Pemberian fasilitas mudik gratis kepada masyarakat merupakan wujud pelayanan dari pemerintah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengamankan penyelenggaraan mudik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelepasan mudik gratis, terlihat dari para pemudik bersiap untuk keberangkatan menuju kampung halaman di berbagai daerah. Para pemudik pun menyampaikan kesan terhadap program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik gratis yang nyaman, pokoknya nyaman deh gitu. Sampai tujuan pun petugas tempat menyambut kita dengan baik gitu, benar-benar. Yang pastinya kan gratis Mbak. Yang kedua fasilitasnya, bisnya oke-oke deh. Yang ketiga itu dapat bingkisan. Terima kasih banyak sama ini udah membantu kami yang karena nggak usah antri-antri di terminal, mesti keluar uang. Jadi uang yang kita keluarkan untuk biaya transportasi mudik bisa kita kasih ke saudara di kampung atau orang tua. Matur nuwun sangat, kula saged mudik gratis tahun ini. Bisa kumpul keluarga tahun ini. Makasih. Menteri BUMN Erick Thohir juga mengimbau para peserta mudik agar saling menghormati serta menjaga ketertiban untuk perjalanan yang aman dan nyaman. Para sahabat masyarakat yang mudik harus jaga ketertiban. Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Mudik aman, mudik sehat bersama BUMN. 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 Hebat, kuat, no debat. Ini dia Yamaha Gear Ultima 125cc Hybrid. Desain kokoh dengan rangka kuat. Commuting, working, atau healing, irit, no debat pakai Blue Core Hybrid. Makin pas karena tangki lebih besar. Tampilan keren dengan digital speedometer yang terhubung aplikasi Y-Connect serta lampu LED baru yang modern. Lebih leluasa berkat ruang kaki lega dan jok lebih besar. Tampil gagah dan mantap dengan ban lebih lebar. Bagasi ekstra luas yang muat lebih banyak. Handle belakangnya multiguna. Dilengkapi gantungan ganda, pijakan kaki untuk anak, dan answer back system buat cari posisi motor. Temukan semua di Yamaha Gear Ultima. Motor hebat, kuat, no debat.
miring ke kedua sisi. Ini membantu pengguna yang tidak terbiasa berkendara dengan mobil seperti anak-anak dan orang tua dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk mabuk kendaraan. Dan berkat suspension stroke yang panjang, membuat ban lebih memiliki kontak dengan permukaan, sehingga membuat pengendaraan off-road lebih mudah. Bagian ini menunjukkan bagaimana New Expander lolos dari ban yang selip. Ban bagian depan kini ditempatkan pada roller untuk menunjukkan dalam kondisi selip. Mobil ini memiliki sebuah mekanisme meloloskan diri pada waktu mobil terjebak, seperti dalam kondisi gundukan atau lumpur dalam. Mobil ini menggunakan sebuah sistem pengendalian traksi yang secara elektronis menghentikan selip dengan cara menginjak pedal gas hingga Anda dapat lolos. Fitur yang dapat diandalkan seperti ini menawarkan manfaat yang besar ketika Anda sedang berada dalam masalah. New Expander dilengkapi dengan mesin 1,5 liter yang dipadukan dengan transmisi CVT. Bahkan, pada kemiringan 30 derajat ini, ban depan mencengkeram kokoh permukaan dan melaju tanpa adanya kondisi ban slip. Selain itu, transmisi CVT baru ini menggunakan kecepatan mesin yang paling efisien dan jarak torsi, sehingga kekuatan mesin dapat disalurkan ke permukaan jalan, bahkan pada tanjakan dengan kemiringan curam seperti ini. Anda dapat mengharapkan pengalaman berkendara yang powerful dan dapat diandalkan. Secara mudah dapat dijelaskan bahwa New Expander merupakan sebuah mobil yang dapat dikendarai dengan nyaman dan aman pada berbagai kondisi jalan, dari jalanan aspal yang rata hingga jalanan dengan permukaan yang kasar. Sebagai contoh, baik pada hari yang cerah ataupun dalam kondisi hujan deras, mobil ini menawarkan ground clearance yang sangat cukup, sehingga Anda dapat berkendara dengan aman tanpa terlalu khawatir tentang permukaan jalan. Dan dengan 3 baris kursi, seluruh keluarga dapat menikmati perjalanan jarak jauh bersama-sama. Bahkan dengan kapasitas penuh 7 penumpang, mobil ini menawarkan suspension stroke yang cukup untuk pengendaraan yang nyaman pada berbagai permukaan jalan. New Expander memiliki bodi yang solid dengan pengendalian yang luar biasa. Mobil ini bahkan merespon dengan cepat ketika Anda perlu menghindari rintangan, dan tingkat cengkraman dari keempat bannya cukup kuat untuk memastikan mobil melaju dengan stabil. New Expander juga memiliki diameter shock absorber belakang yang lebih besar. Jadi, bila Anda membawa banyak muatan ataupun seluruh keluarga, mobil ini memberikan kenyamanan berkendara dengan suspension stroke yang cukup untuk melaju sangat stabil. Terima kasih. Saya harap Anda akan menikmati New Expander. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Sekarang saya berada di mobil DFSK Glory 580, yaitu SUV yang baru saja diluncurkan pada 19 April kemarin. Yang kami kendarai ini adalah tipe apa, Pak? Tipe Glory 580 1.5 turbo CVT otomatis. Ini adalah tampilan dari DVR. Ya, modulnya ada di sini. Nah, ini
Jadi ini bisa merekam untuk semua kejadian yang ada saat kita nyetir. Dia nyimpennya berapa lama tergantung dari kapasitas memory card. Jadi bisa 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir seperti itu. Sudah menggunakan parking brake yang otomatis. Jadi kita nggak perlu kalau lupa, biasanya kalau kita suka lupa nurunin, ini kalau pakai otomatis digas saja dia udah lepas gitu, jadi nggak akan merusak rem. Menarik, selain dari traction control, di settingan transmisi ini ada, nah ini gambar salju. Apa ini? Tadi saya tanyakan itu dari pihak DFSK, ini adalah untuk musim dingin atau salju, istilahnya snow mode ya. Snow mode ini bekerja pada waktu di jalanan yang licin seperti lumpur atau salju. Jadi mobil akan lebih mempunyai traksi yang menggigit ya, jadi nggak akan slip pada waktu kita berjalan di atas lumpur atau salju. Di dalam juga ada pengaturan untuk air conditioner dan outlet power 12 volt. Oh ya, untuk yang tipe ini ya, sebenarnya audio nanti harusnya yang lebih gede, kata Mas Dendra tadi. Karena untuk versi ini masih belum versi produksi, nanti versi produksi akan diganti dengan yang 10 inch. Untuk setirnya sendiri sayangnya belum ada teleskopiknya, hanya ada untuk tilt steering saja. Nah, yang saya suka di interiornya itu adalah desainnya ya. Ini ada airbag juga di kursinya. Ini. Selain itu bentuknya juga sudah semi bucket. Bagi Anda yang berlemak, tubuhnya aman karena lemak Anda akan dikumpulkan di sini. Nyaman banget mobil kursi ini. AC-nya sendiri menggunakan sistem ducting ya di samping pilar C. Kenapa nggak di tengah? Karena mobil ini ada sunroofnya. Seperti itu. Di belakang headrastnya lengkap sesuai dengan jumlah penumpangnya, yaitu 7 penumpang. Nah, yang bangku tengah ini bila ditarik bisa menjadi armrest. Ada juga untuk tempat menaruh minuman. Saya rasa ininya bahannya bagus sekali ya. Bagus banget. Jahitannya juga kelihatan nggak murahan, nggak kayak mobil Cina. Di belakang sendiri juga diberikan sabuk pengaman 3 titik. MID-nya ada pengaturan menu, ini kita bisa lihat tekanan ban, jarak tempuh ya. Kemudian terangnya ini, keterangan monitornya, kecepatan, ya itu aja. Saya ditemani oleh Mas Dendra di sebelah kiri saya. Beliau dari DFSK bagian marketing department. Oke, sekarang kita mau coba test drive di Proving Ground IMS. Memang lintasannya nggak panjang, hanya sekitar 500 meter persegi nih kalau nggak salah. Ya kita belum bisa merasakan akselerasi atau nanti untuk tes bahan bakar, jadi kita bisa hanya merasakan bagaimana suspensi dan mungkin braking ya. Di sini ada juga halangan-halangan untuk bagaimana nanti kita mencoba kenyamanan kendaraan. Di sini mobil yang 1500 cc ini tipe yang paling tinggi, ya betul ya Mas ya? Betul. Nah, jadi setirnya sudah dibalut dengan kulit. Kemudian yang paling penting di sini kita ada fitur DVR, yaitu untuk merekam selama perjalanan. Di luar negeri ini fitur ini sudah wajib, jadi apabila terjadi hal-hal yang diperlukan penyelidikan nantinya akan ada sebuah bukti seperti itu, kecelakaan atau kejahatan seperti itu, lebih aman bagi pengendaranya. Mari kita coba.
mobil ini sudah menggunakan automatic brake, Iya. parking brake. Parking brake. Langsung gas aja ini Mas ya? Iya, langsung coil gasnya. Oke, mantap. Ada memang sedikit getaran yang masuk ke ruang kabin karena memang lintasannya ini bumpy atau dibuat dari Konblok ya. konblok ya. Dan yang saya rasakan di sini memang karena ini mobilnya dimensinya agak besar, ya mirip-mirip Nissan X-Trail ya Mas ya. Iya. Untuk lintasan yang di IMS ini kurang lebar, jadi radius putarnya tadi dilihat kita perlu mundur sedikit. Nah ini kita ada barrier, kita coba. Agak sedikit ini apa kita istilahnya agak bumpy sedikit. Keras sih memang. Tapi ini juga tidak bisa dikatakan terlalu keras karena desainnya sendiri untuk 7 penumpang ya Mas ya. Iya, betul. Artinya mobil ini disiapkan untuk kedepannya 7 penumpang karena ini sudah menjadi behave-nya orang Indonesia. Bahwa mobil kalau nggak diisi banyak nggak enak. Tapi beberapa reviewer yang kemarin coba sih komennya malah bilang empuk untuk suspensinya. Betul. Ya. Untuk perjalanan jauh sih luar kota sih enjoy ya, fun ya. Itu nanti yang kita tunggu.